Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini ada yang ngadu nggak? Masih sikit-sikit semua ya? Masih dari pagi. Dari pagi? Tadi sebelum pelajaran ini apa? Bagus apa? Sama. Anjing. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transmisi otomatis. Sebelum kita lanjut untuk kegiatannya, kita lebih baiknya berdoa menurut agama dan bacaan. Doa dimulai. Selesai. Oke. Di sini sebelumnya ada yang sudah tahu transmisi otomatis itu apa? Ada tangan yang sudah tahu? Belum tahu? Belum. Mas Ivan belum tahu? Belum. Masa? Mas juga. Lanjut ya. Oke. Mas Sebelumnya itu ada banyak transmisi dari transmisi otomatis ada tiga, yaitu yang pertama ada transmisi otomatis dengan mesin gigi pelanan atau biasa disebut dengan pelanan sendiri besar. Yang biasanya ada ininya, itu kan ada transmisi otomatis CVT. Apa itu? Transmisi CVT. Apa yang nanti jawab? Coba ulangi ya. Ya bagus. Berikan aplaus untuk Mas David. Yang ketiga transmisi otomatis di SG. Nah, yang kita bahas kali ini itu yang pertama yang gigi planet. Selanjutnya itu ada bagian-bagian dari transmisi otomatis. Yang pertama itu ada garis biru konverter atau transmisi konverter. Yang kedua ada tes atau power dari transmisi otomatis itu sendiri. Terus ada proses atau poros yang membuka roda atau waktu dari yang dilakukan oleh itu konverter. Ada breadband, ada pelestari reset, ada modulator, ada valve body, dan ada gear sensor. Karena kebijakan sendiri dari transmisi otomatis itu ketika transmisi otomatis bekerja, dari pertama berputar dan memompa oleh transmisi dalam ruang hampa. Selanjutnya tekanan oleh akan menggerakkan turbin. Hal ini akan memberikan peningkatan torsi ke turbin ketika aliran mesin bergerak. Jadi ini kan fungsinya meneruskan dari torsi konverter tadi. Jika kerjanya mesin komponen transmisi otomatis. Yang pertama ada torsi konverter. Apa itu torsi konverter? Saya tahu torsi konverter apa? Mas David apa? David? Pak, dia bisa membantu Mas David. Jadi kan udah tahu apa itu. Kita nanti bahas selanjutnya ini ada kan? Itu ada pelestari reset. Yang sudah tahu bentuknya bagaimana? Belum. Itu kan? Mana apa? Kayak motor. Di motor.
Ya. Ketika ada hidrolik tanpa nah ini torque converter atau loading silinder. Torque converter yang tadi adalah komponen yang menghubungkan engine dengan transmisi secara hidrolik. Jadi tidak ada hubungan mekanik secara langsung antara engine dengan transmisi. Coba gambarnya torque converter seperti ini, gambar asli. Ini. Nah, ini seperti ini. Kenapa hidrolik? Tapi di dalamnya ada komponen lainnya. Ini yang ada bulan ini torque converternya. Sampai sini bisa ditanyakan? Ya silakan masuk mas. Langsung duduk ya. Fungsi torque converter ada yang tahu? Yang pertama apa? Meningkatkan torsi. Nah, terus ada yang lain? Meningkatkan torsi. Pak? Menurunkan Naikkan torsi. Meningkatkan. ada satu lagi Meningkatkan torsi. ya betul ada lagi Meningkatkan torsi. iya Meningkatkan torsi. Meningkatkan selangat jalan. kasih kak yang pertama itu meningkatkan torsi Ya, meningkatkan torsi yang kedua ada meredam kejutan yang kejutan. ini tahu maksudnya meredam kejutan itu apa? Maksudnya apa? Ada yang lain yang memberikan jawaban ini apa? Biar bisa jalan. Jadi itu kan fungsi dari itu meredam kejutan. Ketika kalian itu mengendari kendaraan, waktu berhenti kalian menghidap gas, itu nggak langsung menghindar. Nah, nggak langsung terjun. Jadi tangan halus itu setelah dari kayak menghindar begitu nggak langsung deg gitu. Itu fungsi dari torsi converter. Pak, kalau motor namanya mobil bandar, Pak. Ya betul. Kan fungsinya untuk berkaitan dengan di sini udah paham atau masih bingung? Jawab. Juga engine start. Ini menunjukkan agar aliran minyak dalam mesin tidak terhambat. Tahu dari mana bisa ada start? Agar alirannya dalam Fungsinya itu ini. Jaga bisa. Dia itu tertutup kemarin itu kan fungsinya kan memutar minyak dalam itu kecil apalagi bawah. Itu fungsinya biar agar minyaknya itu didorong tidak terhambat menggunakan ini kontributor salah satunya fungsinya. Kalau nggak ada ini bisa nanti minyak di dalam mesin transmisi itu terhambat karena nggak ada dorongan. Jadi dia dan juga kalau ada kotoran dan macam itu ada namanya apa itu ya yang itu agak bisa mengendap kalau nggak didorong jadi nanti bisa terhambat saluran-saluran yang ada di transmisi. Jadi untuk ini mencegah terjadinya identitas.
sirkulasinya terus berikutnya nggak ada yang mengendap. Oh iya. Kalau data ini nanti bisa terhambat dan ya, sudah transmisi otomatis nanti terhambat dan terjadi kerusakan. Kerusakannya biasanya parah kalau di daerah transmisi. Maka kan biayanya juga mahal. Kalau mau perbaikan ya lanjut ya. Yang keempat ada sebagai media penghubung antara engine dengan transmisi setelah. Nah, seperti tadi saya jelaskan, konverter ini sebagai penghubung karena dalam transmisi otomatis itu tidak ada hubungan secara langsung. Jadi fungsinya ini menghubungkan antara engine dengan transmisi secara hidrolik. Hidrolik apa artinya? Menggunakan apa? Nah, ini kembali ke tiga dan yang kita tadi yang menggunakan cairan tadi aliran minyak itu kan tadi digerakkan oleh torsi konverter agar terjadi torsi, meningkatkan torsi tadi. Ini nanti ada contohnya cara kerjanya. Jadi transportasi konverter itu konstruksinya seperti dua belah kipas angin dan satu itu dicolokin sama listrik terus hidupin dan satunya enggak. Terus cara kerjanya yang dihidupin itu ibaratnya yang dari poli dari mesin kan. Terus yang satu itu ini konverter. Ketika putaran dari mesin itu berputar, maka kalau dipakai kalau depan kan pasti ikut berputar. Nah itu yang namanya informator di konverter. Seperti itu kan perpindahan gayanya itu nggak secara langsung. Kalau di kipas angin kan menggunakan angin. Kalau di konverter itu menggunakan minyak. Jadi dia berputar menggunakannya. Harus mengikuti aliran dari minyak itu karena dia maju ke arah kanan, ketika dia mundur itu ke arah kiri. Berarti berlawanan arah kalau masuk sama udah. Sampai sini Pak? Oke. Nah ini ada komponen pada torsi konverter. Apa aja nih? Udah tahu tuh. Belum? Belum. Yang tahu? Sampai dia tahu. Berarti ada apa aja gitu? Tidak jelas. Lucu. Nah ini. Mas Andi, Bang Kibul ya? Atau Kibul. Oh, lanjut. Seperti ini. Gerakan menjadi terbing di terus takut yang atas dan tengah. Kalau gambar yang atas seperti ini dan paling ini ada warna coklat itu warna apa? Yang kedua ada takut. Yang kedua ada terbing dan tengah. Dan yang kedua itu terus yang ketiga ada sakor yang tak agak nah ini cara kerja tadi ini dari putaran mesin dari puli terus ini lalu konverternya ketika dari mesin puli itu berputar mesin berputar. Nah itu memutar, tapi tidak secara langsung memutar, tidak secara langsung. Jadi ada aliran minyaknya, terus nanti dibuka sama konverter, kemudian menyalur ke output sasaran. Dan terjadi peningkatan torsi dalam torsi konverter. Ini
dalam fungsi komputer tadi kan ada 3 komponen. Jadi ini juga ada fungsi-fungsinya masing-masing. Pertama itu impelan dihubungkan dengan flywheel melalui proses housing atau sebagai komponen bergerak. Jadi dari flywheel komponen yang bergerak yang menggerakkan dari komputer itu adalah impelan. Kita bisa ganti seperti yang terhubung sama flywheel itu namanya impelan. Dan itu sebagai komponen penggerak. Dan itu ada turbin kita dengan besar dan transmission atau sebagai komponen yang menggerakkan. Yang digerakkan oleh komponen itu namanya turbin. Yang ketiga ada stator. Stator komponen ini statis dan ditugaskan untuk mengarahkan oli dari turbin ke impelan untuk melipat gantikan dosis. Dan stator ini fungsinya seperti itu, mengarahkan oli atau minyak dari turbin ke impelan untuk melipat gantikan dosis atau torsi. Seperti cara kerja tadi dari stator. Yang selanjutnya ada dengan tarik geser. Dan tarik geser merupakan pengaturan kecepatan dan arah kuda dengan cara mengajukan sistem sehingga salah satu dari komponen dan tarik geser menentukan tenaga besar dari transmisi. Jadi bagian dari transmisi adalah ini sangkir yang besar dan paling tenang. Nah, ini yang sangkir. Dan kecil yang memiliki sakit ada regir bagian keluar dari lapangan regir yang paling luas bagaimana itu yang paling dalam kecil ini karena itu mana dari lansir. Jadi kalau nggak ada yang bergeraknya nggak bisa bergerak. Nah ini ada contohan menggunakan strategi. Nama gratis karena bisa menggunakan tempat yang besar. Jadi kan saat ini cuma menggunakan dan ini kan kekurangannya cuma tidak menggunakan banyak tempat. Dan itu juga malah caranya itu bisa menggunakan itu bisa menggunakan power menggunakan kursi dan powernya itu lebih halus. Yang ketiga ada beban dari masing-masing gear sehingga tidak ada perbandingan berat dari berat. Jadi sehingga putarnya yang terus sampai kita itu mati caranya seperti itu. Dan tempat ada perbedaan lebih di saat besar. Ini ada perbedaan dari kelas transmisi otomatis dan kelas yang di atas itu transmisi otomatis. Di transmisi otomatis ada apa aja? Kelasnya B. Artinya P apa? Akhir 2. Kenapa kok akhir harus P? Banyak nih. Tarik kerjanya itu dia mengunci transmisi agar pada saat berhenti itu tidak jalan itu menggunakan yang kuat yang P pagi kalau biasanya itu pagi. Sedangkan ada berapa? Listrik apa? Listrik ini mundur, mundur, karena yang R dalam kata R
kan malah Netral. Biasanya kalau kalian berada di lapangan menggunakan Tapi dapat tidak Satu dan kita pakai sekolah. D3. Kalau naik LR. nah yang dapat L. ngawur Good. jadi kalau ada menurut sumber dari itu ada yang mengatakan kalau berhenti di lampu merah itu sebaiknya menggunakan L. Karena apa? Karena netral kan dia kan nggak terhubung terus sama transmisi karena transmisi kan panas. Kalau dihubungkan terus nanti bisa terjadi kausan. Belum ada kartu adalah waktu kalian bilang merah. Mending lebih enaknya kita enak. Kalau di tiga kan pasti kan nyambut ya, pasti terhubung. Dan nanti kalau kamu pas kaget atau gimana langsung menjaga langsung gagal bro. Karena nanti setelah ini terus untuk dia apa sih? Ibu. Jadi satunya kan jalan. Pakainya yang di ini kan ada simbol D3. D3 maksudnya dia D kalau geser 3. maksudnya itu begini. Transmisi itu maksimalnya sampai di gigi 3. Maksudnya kecepatannya itu sampai di gigi 3. Kalau di berbeda mobil kan ada yang di 3 sampai 2 juga. Tergantung sama spesifikasi di mobil itu mesinnya itu berapa persen nanti ada ini misalnya di 3 atau 4. Kalau biasanya kan di 3. Hal itu apa? Itu berarti sampai di 3 aja. Jadi pada waktu itu dia tetap secara kecepatan dan dia sesuai sama yang dispesifikasi mesin itu sendiri. Terjadinya apa kan? Pas. Itu fungsinya untuk pada waktu panjangnya. Kalau di paling rendah itu kan. Itu fungsinya kan dia lebih besar pastinya pada saat S. Biasanya dibagi di daerah yang menanjak itu gunung maksudnya ada daerah gunung pegunungan itu menggunakan L lebih enak karena tosnya itu kalau di L itu lebih besar. Terus untuk transmisi manual ini sederhana dulu. Manual apa? Itu sama kok yang di transmisi pas di transmisi manual sama pengen itu agak sama. Jadi bedakan cuma itu kan ada samanya 1, 2, 3, 4 sampai 6. Ada cuma masukan pembedakan giginya. Kalau di transmisi manual. Sampai sini paham atau belum? Lanjut dari ini. Nah ini ada transmisi otomatis. Satu, memanaskan mesin secara rutin. Jadi kalau bisa kalian yang punya mobil jangan dihancurin mesinnya. Mesinnya jangan dimatiin sampai lama lah. Karena kan dalam mesin mobil itu kan ada minyaknya, ada bagian yang tidak terkena. Kalau bagian yang tidak terkena biarin terus menerus kan nanti bisa berkarat. Apalagi ada dirinya itu bisa terjadi macet, malah nanti tempat bayarnya malah mahal. Jadi ada lakukan pergantian oli secara rutin. Biasanya kalau dari sana ke sini berapa kilo? Berapa kilo? Ada yang tahu nggak? 5.000 awal.
Untuk pergantian oli transmisi berapa kilo itu boleh juga kayak sekali. Jadi penting ya penting kalau kita itu kan jauh sebenarnya menurut dari BKBK yang lebih katanya itu dari yang mengatakan kalau dari transmisi itu kurang lebih 50.000 kilometer. Setelah itu lalu diganti oli biar awet. Ketiga, merasakan persenaling dengan jelas. Sebenarnya diperhatikan secara benar itu maksudnya dengan nyamuk. Jika kalian habis dari langsung langsung meloncat langsung sudah itu apa mas untuk pak tak bisa membel ini sampai ini jangan saja jangan memakai untuk mengatur sebenarnya jangan memakai mobil itu sesuai sama kapasitasnya jangan mobil yang kecil dipakai untuk mengangkat beban untuk mengangkat berat barang-barang yang berat nanti malah bisa merusak karena kan ada mesin dari mobil berat berbeda ada yang kecil ada yang besar itu disesuaikan sama kapasitas mobilnya karena jalan saya menggunakan jalan kerja dan raja kalau bisa pas dari jalan kerja karena kan jalan kerja kan kadang banyak dan juga jalan menghindari jalan yang panjang. Sampai sini ada jalan ya. Coba sampai sini yang kita kan enggak. Coba.